Yanti adalah seorang wanita yang tinggal di kota Jawa Barat, tapi ia harus pindah ke Bandung untuk melanjutkan kuliahnya di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Yanti diantar ayahnya dan nantinya Yanti akan tinggal bersama dua saudara sepupunya yang seangkatan dengan Yanti. Saudara tertua bernama Joni dan saudara yang lebih tua dari Yanti bernama Ana. Yanti merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum baru lulus SMA. Setelah menempuh 2,5 jam perjalanan, akhirnya Yanti tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kalinya Yanti tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Yanti. Setelah mobil terparkir, Yanti bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Yanti dan ayahnya langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Assalamualaikum. Sambil mengucap salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. Waalaikumsalam. Sahut Joni dan Ana. Sudah sampai, silahkan begini adanya. Ucap Ana. Yanti pun tersenyum dan mengangguk sambil melihat ke sekeliling kontrakan. Kontrakan tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Yanti segera memaklumi hal tersebut apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu yang terlihat asal-asalan dibuatnya. Kemudian Yanti mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Yanti yang terletak di antara tangga dan kamar Ana. Kamar Ana adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Yanti memilih kamar paling ujung di dalam. Sekitar 3 langkah dari tangga tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terus ada ruangan kosong lagi yang cukup lebar di depan kamar Yanti dan kamar Ana. Yang ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Lebih lanjut, Yanti langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin. Memang lembab, pikirnya, tapi sudahlah. Tempat ini lumayan nyaman. Tak terasa, sore pun tiba. Ayah Yanti pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat, Yanti melepas kepergian ayahnya. Singkat cerita, sudah 1 bulan Yanti menempati rumah tersebut dan tidak merasakan ada yang aneh. Mungkin Yanti mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Yanti pun harus pulang lebih malam, karena kecapean. Sesampainya di kontrakan, Yanti berniat untuk rebahan sebentar tapi secara tidak sengaja Yanti tertidur. Setelah sekian lama Yanti tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Yanti di saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Yanti harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya kumpul, Yanti baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam lampu tersebut dinyalakan, cahayanya akan masuk lewat jendela dan sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu, Yanti meraba-raba mencari HP-nya dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia ketiduran. Kedua saudaranya mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya. Yang berarti, Yanti harus sendirian di kontrakan. Di saat Yanti melihat jam, ternyata saat itu sudah jam 2. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali. Tapi kantuknya sudah hilang. Jadi, Yanti memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan? Yanti ingat betul, ia tidak memadamkan lampu itu. Bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang padam? Yanti hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Di saat hendak bangun untuk menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Yanti mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Spontan detak jantung Yanti saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri.
Yanti hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimutnya. Yanti diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara itu dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan Yanti kembali ke posisi tidur, tapi pada saat yang bersamaan terdengar suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Yanti langsung merespon jika itu adalah tikus. Yaitu tikus, di pikirannya. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Terdengar suara sesuatu diseret, seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret, berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sesekali mendekati ke arah kamar Yanti dan ke arah kamar Ana. Suara lirih itu juga muncul lagi. Dan kali ini, Yanti yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan Yanti menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Saat itu Yanti berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak satu pun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Di sisi lain, Yanti merasa takut jika dengan menyalakan lampu ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Yanti terdiam dalam posisi yang sama, tidak bergerak, dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut, takut mereka akan muncul di depan mukanya. Mungkin karena tubuh Yanti lelah setelah tegang dalam waktu yang cukup lama, akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Yanti terbangun saat azan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu pun sudah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk salat subuh, tapi rasa takut dalam diri Yanti tetap saja masih ada. Ya, itu adalah momen pertama Yanti berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walau tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Yanti sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu dan mereka mengontrak selama 1 tahun. Artinya Yanti harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil menimpanya seperti barang berpindah tempat sendiri. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan itu mulai berkurang. Meski belum 100% hilang, Yanti berpikir, mungkin inilah saatnya untuk bercerita tentang apa yang dialaminya selama ini kepada kedua saudaranya. Dan akhirnya mereka bertiga pun setuju untuk pindah kontrakan seusai Lebaran nanti.